Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagha risalatahu wa addal amanah wa nasaha hadhihi al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atana al-yaqin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya arhamar rahimin. Amin. Teman-teman, segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan yang paling terpenting adalah nikmat Islam. Sehingga akhirnya kita dapat bertemu kembali untuk kajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. At-Tibyan ya, bukan At-Tibyah, bukan. At-Tibyan. At-Tibyan itu artinya penjelasan. At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, dalam adab-adab para penghafal Al-Quran atau orang-orang yang istiqomah dalam Al-Quran. Kita kemarin di perjumpaan kemarin kita sudah sedikit memberikan biografi dari penulis, ya. Biografi penulis yaitu Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita sudah bicarakan bagaimana semangat beliau dalam belajar. Beliau sudah kemarin kita bahas bagaimana kesibukan beliau dalam mengarang kitab, bagaimana kesungguh-sungguhan beliau dalam belajar dan lain sebagainya. Harapannya dengan hal tersebut, dengan mempelajari hal tersebut, itu membuat kita makin semangat, membuat kita makin lebih bergairah lagi untuk belajar. Akhirnya dengan mempelajari bagaimana biografi para ulama, kita percaya, kita trust kepada mereka. Kemana kita ngambil ilmu itu kita percaya. Gitu. Karena tadi, seperti yang sudah kami sampaikan, ilmu itu tidak akan pernah tersampai sama kita, kepada kita sekarang, itu kecuali dengan usaha-usaha mereka, kesungguhan mereka, kecerdasan mereka, kesabaran mereka dalam belajar, uang, harta mereka, perjuangan mereka gitu, untuk mengantarkan ilmu itu sampai sekarang. Makanya sebagai rasa syukur kita kepada mereka, itu kita pelajari tentang mereka, pelajari biografi mereka, siapa sih? Karena tak kenal maka tak sayang gitu. Maka sebelum kita bisa menyayangi mereka, kita harus kenal dulu siapa sih mereka, siapa sih Imam An-Nawawi gitu, siapa sih Imam Bukhari, siapa sih Imam Muslim, siapa Imam Ahmad bin Hanbal, siapa dia Imam Syafi'i, siapa dia Imam Malik, siapa dia Imam Abu Hanifah, dan lain sebagainya. Oke teman-teman sekalian, kemarin kita sudah belajar satu pertemuan itu tentang membahas fokus tentang biografi dari Imam An-Nawawi itu sendiri, pengarang kitab At-Tibyan di Adabi Hamalatil Quran ini. Ya. Ini kitab ini juga saya pakai filter blur ya, biar nggak mengganggu. Oke. Sekarang teman-teman harapannya buka kitab yang sudah saya kasih. Terserah teman-teman buka atau enggak, cuma namanya kita kajian kitab tentu dibuka harus kitab-kitab yang sudah saya kasih. Dibuka, atau kalau mau nggak misalnya punya pulpen dicatat apa yang mau disampaikan. Atau saya screen ini ya, saya share screen ya, biar kita belajar bareng. Oke, kita share screen sebentar Pak. Kita share screen. Oke, terlihat semuanya? Jelas? Ya, jelas, Kak. Jelas ya, kelihatan jelas ya? Kitabnya kelihatan jelas ya? Aduh. Oke. Tapi muka Anda nggak ada kan? Muka Anda nggak kelihatan kan? Tidak, Kak. Iya, Kak, nggak kelihatan. Ya udah, nggak apa-apa. Fokus ke bukunya aja. Memang enak, Anda memang pengen fokus ke bukunya aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya bawa kitabnya. Bismillah. Biasakan sebelum mulai kita baca dulu doa. Doanya apa? Ini yang membedakan kita sudah belajar sudah
belajar baca kitab atau belum? Itu di sini kelihatannya. Nah, saya akan mengajarkan. Jadi sebelum baca kitab itu, kita sebagai adab kita itu bilang qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Yuk bareng-bareng. Bareng-bareng. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Sudah? Oke. Lanjut. Nafa'anallah bi ulumihi wa ulumi syekhina fi darain. Oke, sekarang hidupin mic-nya teman-teman, boleh dihidupin mic-nya. Kita baca bareng-bareng biar ngafal ini. Besok ke depannya kita baca ini bareng-bareng. Yuk silakan hidupin mic-nya. Boleh, silakan. Halo? Tes? Oke ya. Ikutin saya bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Rahimahullahu ta'ala. Nafa'anallah bi ulumihi wa ulumi syekhina fi darain. Oke, amin ya rabbal alamin. Oke, artinya apa? Artinya adalah mu'alif ini, jadi kita bilang dari awal qala mu'alif rahimahullahu ta'ala gitu. Kita bilang, maka dikatakan oleh pengarang kitab ini yaitu Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang semoga Allah rahmati. Nah, bisa kita doain beliau. Ini apa yang nggak ada sinyal atau kayak bijak yang nggak ada suaranya? Ya, takbiran sinyal lah yang nggak ada. Oh, mungkin kayak bijaknya lagi ada gangguan. Ya, tadi. Tunggu sebentar ya. Cek, keputus ya? Iya, Kak. Sekarang udah nyambung ya? Udah, Kak. Aman, Kak. Oke, kita kembali share layar lagi. Aduh, ini agak sulit banget ini ya. Sabar. Oke. Nah, ini dia. Oke. Masuk kita. Tadi belum selesai tadi. Nafa'anallah bi ulumihi, semoga Allah menjadikan kita bermanfaat dengan ilmunya. Dengan ilmu di sini maksudnya kembali kepada penulis. Wa ulumi syekhina, dan ilmu guru-guru kami, ustaz-ustaz kami, pengajar kami, fi darain, di dua tempat gitu. Jadi doa kita semoga Allah menjadikan ilmunya bermanfaat, ilmu penulis yang sekarang kita baca ini, bukunya, dan ilmu yang mengajarkan buku ini gitu. Terus yang terakhir, fi darain, bermanfaat di dua tempat. Apa dua tempat itu? Dua tempat itu adalah di dunia dan juga di akhirat gitu. Maka semoga ilmu yang kita pelajari sekarang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk di babul awal. Babul awal, pintu pertama atau disebut dengan bab pertama. Fi atrafin min fadilati tilawatil Quran wa hamalatih. Jadi saya baca dulu satu paragraf, nanti setelah itu saya terjemahin.
ya teman-teman ya. Teman-teman boleh kasih catatan di bawah. Kalau ada yang punya catatan boleh pelan-pelan. Boleh. Kalau ada yang pakai iPad lebih bagus lagi, lebih gampang lagi ngasih catatannya, atau apalagi yang punya pensil lebih mudah lagi. Oh, lebih enak banget itu. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya, cetak bukunya. Kalau misalnya nggak mau beli bukunya. Tapi kalau anak punya bukunya, punya PDF-nya gitu. Oke, kita baca. Fi atrafin min fadilati tilawatil Qur'anil Karim. Bab yang pertama ini adalah tentang membahas tentang, judulnya adalah hal-hal yang meliputi tentang fadilah-fadilah Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dan juga membawanya. Di sini membawa di sini maksudnya adalah penghafalan. Jadi di sini adalah bab pertama adalah bab fadilah-fadilah membaca Al-Qur'an dan menghafalkan Al-Qur'an. Paham ya? Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Surat Fatir ayat 19 sampai ayat 20. Allah berfirman, sesungguhnya innalladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab-kitab Allah, yakni Al-Qur'an, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan apa-apa yang telah Allah rezekikan kepada mereka. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan atas apa-apa yang telah Allah rezekikan kepada mereka, sirran wa alaniyah, baik secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi, yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya mereka-mereka itu adalah orang-orang yang mengharapkan jual beli yang tidak akan pernah rugi. Liwafiyahum ujurahum, maka Allah akan memenuhi pahalanya, menyempurnakan pahalanya, wa yazidahum min fadlih, dan menambahkannya dengan fadilah-fadilah, dengan kebaikan. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penerima rasa syukur. Lanjut. Lanjut. Kak Fafa, stay on mic ya. Kak Fafa stay on mic. Jadi kalau misalnya Iya. pastikan suaranya Iya. jelas atau enggak. Kak Fafa stay on mic. Oke, bismillah. Kak, Apa? Oke, ada yang ngomong tadi. Oke, kita lanjut ya. Kak Fafa lanjut kita. sebentar Kak, sebentar, suaranya put di papa. Oh. Kenapa ya? Lanjut Kak, lanjut. Suaranya aman. Oke, bismillah kan dulu. Kita baca. Waruwina. Ini kita artinya waruwina ya. Waruwina an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala. Lanjut kita baca. Dan telah diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang mana ia berkata, Utsman bin Affan ini berkata, bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Wa rawahul Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Bukhari bi sahihihi alladhi wa asahul kutub ba'dal Qur'an. Bahwasanya Utsman bin Affan di atas kitab sini tadi, Utsman bin Affan tadi di sini dia bilang, Utsman bin Affan itu bilang membawakan hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi apa? Yang berbunyi khairukum, di sini khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya dari kalian. Jadi kalau ditanya, siapakah orang paling terbaik? Nah, jawabannya ini. Sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Masya Allah. Jadi kalau ditanya, siapakah orang yang paling terbaik di antara kalian? Bukan orang yang paling tampan, bukan orang yang paling cantik, bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling gaul, paling kece, outfitnya Masya Allah, anak skena, nongkrong di kopi, bukan. Nongkrong di kafe,
Rasulullah SAW bilang, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran tersebut. Masya Allah. Jadi teman-teman, kalau kalian ingin jadi superhero secara singkat, ya, menjadi MC gitu ya. MC itu kalau kalian nonton film anime itu ada MC sebutannya. Pemeran utama di dunia ini, orang-orang terbaik itu membacalah Al-Quran, pelajarilah Al-Quran dan mengajarkannya. Di bab pertama ini kita akan sering membahas tentang motivasi-motivasi tentang Al-Quran. Ini bisa dicatat nih, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Bisa di SS atau terserah teman-teman sekalian. Kita ulangi, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ini diriwayatkan atau ini terdapat dalam kitab Rawahul Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Nah, itu nama Bukhari. Jadi nama Imam Al-Bukhari itu nama aslinya Al-Imam. Kalau misalnya ada yang nanya, siapa nama asli? Oke. Misalnya ada yang nanya, siapa nama asli Imam Bukhari? Dikatakan ini, nama asli Imam Bukhari itu ini. Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Al-Bukhari itu bukan nama asli beliau, tapi nama tempat tinggal beliau. Bukhara, ditambahkan alif lam di depan, ditambahkan ya nisbah di belakang, jadilah Al-Bukhari. Kemana sudah kita bahas, kalau teman-teman pengen punya anak, terus teman-teman suka sama tanah kelahiran anak-anak itu, atau suka Indonesia, atau suka Semarang, atau di mana, dan pengen menamai anak tersebut dengan nama daerah, maka boleh. Misalnya Semarang, ditambah alif lam di belakang, ditambahin ya nisbi di kebalik, alif lam di depan, ya nisbi di belakang, jadinya Al-Semarani. Jakarta, Al-Jakartawi. Teman-teman jelas sampai sini? Jelas enggak? Oke. Karena lu stay aja, karena lu on mic kan lu. Karena lu boleh stay on mic. Nah, nanti kalau ada suara anak nggak jelas, tolong kabarin langsung ya. Oke kan? Oke. Di Sahih Imam Bukhari ini punya kitab hadis namanya Sahih Bukhari. Jadi teman-teman jangan kaget nanti kalau ditanya apakah kitab karangan Imam Bukhari. Nah, teman-teman langsung jawab Sahih Bukhari. Masya Allah. Itu udah jawab itu udah Masya Allah. Oke, paham ya? Alladzi wa asahul kutub ba'dal Quran. Yang mana kitab karangan Imam Al-Bukhari ini adalah kitab tersahih, tervalid kedua setelah Al-Quran. Masya Allah. Itu berarti ngeri sekali ya. Masya Allah. Berarti kitabnya sangat-sangat berkualitas gitu. Kitabnya bukan sekedar bestseller, tapi itu sangat giga bestseller, karena itu terbaik setelah Al-Quran. Al-Quran itu kitab terbaik seantero raya itu. Dari zaman Nabi Adam sampai kita paling terbaik Al-Quran. Nah, keduanya adalah Imam Bukhari, kitab ini, Masya Allah. Jadi kalau kalian nanya apa kitab paling bestseller kedua gitu, kalian tahu langsung kita apa? Kitab Sahih Bukhari. Ini fun fact ya, kalian mungkin belum tahu tapi kita pelajari di sini. Lanjut, aduh maaf, kita hapus lagi ini tulisan-tulisan ini. Oke, lanjut ya. Bismillah. Wa an Aisyah, dimulai dari sini, kita mulai dari sini. Oke, kita mulai. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yaqra'ul Qur'an. Sekarang kita mulai baca di sini ya. Ini hadis penting. Alladzi yaqra'ul Qur'an. Aduh, maaf. Wa huwa mahirun bihi ma'asal qatil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta fihi wa huwa syaqun alaihi lahu ajran. Diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir dalam membaca Al-Quran, maka sesungguhnya ia bersama para malaikat yang mulia. Masya Allah. Jadi tongkrongannya orang-orang yang bisa baca Quran dan dia jago baca Quran, kori Quran itu, saya nggak bilang kori Quran adalah orang yang mujawad yang
panjang-panjang nafasnya yang ya ilamu nggak perlu gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan itu. Maksudnya di sini adalah orang yang mempelajari baca Al-Qur'annya lancar, makhorijul hurufnya tepat, sifat-sifat hurufnya juga mantap, tahsin tajwidnya bagus, ikhfa'nya tepat, idghamnya mantap. Nah, itu yang dimaksud di sini. Bukan orang yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu bukan itu. Paham yang saya maksud, paham ya? Nah, kita baca. Orang-orang yang membaca Al-Quran dan dia pandai dalam baca Al-Quran, orangnya jago baca Quran, sesungguhnya dia itu tongkrongannya itu bersama para malaikat-malaikat yang mulia gitu. Masya Allah gitu. Circle-nya itu circle malaikat-malaikat yang mulia gitu. Lanjut. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yata'ta'fi gitu. Yata'ta'fi. Nah, ini juga kata-katanya sulit kan? Nanti kita tahuin artinya. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran, yaqra'ul Qur'an, membaca Al-Quran, wa huwa yata'ta'fi. Yata'ta itu apa teman-teman? Yata'ta itu artinya terbata-bata. A E O gitu. Ya. Wa huwa yata'ta'fi. Dan orang yang baca Al-Quran dan dia terbata-bata kayak a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu-gitu itu namanya yata'ta itu. Yata'ta'fi wa huwa syaqun alaihi ajran. Yang saat membaca Al-Quran itu karena dia masih terbata-bata, rasanya berat sekali baca Quran itu, kayak lambat sekali, capek sekali. Tenang, Allah kasih apa? Maka baginya 2 pahala. Masya Allah. Makanya membaca Quran tuh gak ada ruginya teman-teman. Orang yang lancar baca Quran dan orang yang gak lancar baca Quran tetap keren. Tetap keren. Masya Allah. Lanjut. Diriwayatkan oleh Rawahul Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj ibnu Muslim Al-Qurashi An-Naisaburi fi Sahihihima. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Seperti itu ya. Yang meriwayatkan, siapa yang meriwayatkan? Yang meriwayatkan ini Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berarti ini sahih, hadisnya sahih, bukan hadis dhaif. Hadisnya benar. Hadisnya bisa dijadikan hujjah, bisa dijadikan dalil. Lanjut teman-teman, kita mulai lagi dari sini. Teman-teman jelasnya apa enggak? Atau kecepatan? Gimana? Kak Nunu? Jelas, Kak. Buat teman-teman yang lain gimana? Kecepatan, Jelas, paham Kak. atau enggak? Jelas, Kak. Kak. Jelas. Jelas ya? Dan paham Kak. Mantap. Oke, kalau jelas dan paham, oke, mantap. Kita lanjut lagi. Kita mulai lagi dari sini. Nah, lanjut. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mathalul mu'mini. Maaf, ini saya sibuk. Mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an. Mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an di sini. Hadis lagi. Ke bawah. Mathalul utrujjah. Rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Lanjut. Wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an mathalut tamrah la rihalaha wa ta'muha hulmun. Lanjut. Wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'ana mathalur raihanah rihuha tayyibun wa ta'muha murrun. Wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil handhalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kita baca dari atas. Dari sini. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, permisalan orang mukmin, ya, permisalan orang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti buah utrujah namanya. Saya akan kasih contohnya nanti, oke? Saya akan kasih contohnya di sini. Sabar. Saya akan kasih contohnya di sini. Saya matikan dulu. Ntar ya, saya kasih contoh. Apa sih utrujah itu? Saya kasih pengen paham teman-teman utrujah itu apa. Nah, sabar.
alladzi yaqra'ul Qur'an. Kita baca di sini. Mana nih kata ini ya? Oke, kita baca di sini. Matalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an kal utrujah. Permisalan orang mukmin yang membaca Quran itu seperti utrujah. Utrujah itu apa? Utrujah itu lemon. Lemon. Ini lemon di utrujah nih. Ini utrujah namanya. Teman-teman ya. Jadi paham habis sini ya? Ini paham. Insya Allah paham. Jadi permisalan orang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti buah lemon. Apa? Ta'muha tayyibun wa rihuha tayyibun. Rasanya enak, baunya enak. Gitu. Coba saya tanya teman-teman, buah jeruk atau buah lemon itu rasanya enak atau enggak? Teman-teman? Iya, Halo? enak. Enak Iya, ya? enak, Kak. Baunya enak nggak baunya? Enak. Enak ya? Iya, Jeruk itu enak baunya. Makanya jadi kebanyakan jadi wangi-wangi pengharum buat ini ya, pengharum apa namanya ruangan. Enak. Kecuali kalau udah buat apa namanya stella mobil tuh baru nggak enak gitu. Siapa yang ngerasa kayak gitu? Jeruk itu wanginya enak, tapi kalau udah masuk stella mobil tuh jadi musuh buat orang bukan itu. Terus saya itu ya. Nggak tahu itu jadi mitos atau jadi sebuah apa ya. Ya gitulah pokoknya. Lanjut ya. Lanjut. Selanjutnya. Lanjut. Walladzi la yaqra'ul Qur'an katamrah ta'muha tayyibun wala rihalaha. Permisalan kedua, orang yang enggak membaca Al-Qur'an ya, itu seperti tamroh. Apa tamroh? Tamroh itu buah kurma. Nah, ta'muha tayyib, rasanya enak, wala rihalaha, tapi enggak ada baunya gitu. Teman-teman tahu kurma ya? Iya, tahu, Kak. Nah, itu permisalan orang mukmin tapi nggak baca Quran. Gitu. Orang mukmin tapi nggak baca Al-Quran. Baca Quran itu menambah wangi, menambah perhiasan untuk kita. Sedangkan mukmin itu memang manis dalam diri. Gitu. Coba kita contoh dari awal. Lemon. Lemon itu permisalan untuk orang yang baca Al-Quran dan dia beriman. Nah, dia beriman maka rasa dari diri dia, hati dia itu manis gitu ya, baik, akhlaknya baik, ditambah dengan Al-Quran itu menjadi wangi, menghiasi wanginya itu dengan akhlaknya yang baik dan segala macamnya gitu, dihiasi dengan Al-Quran. Sedangkan orang mukmin yang nggak membaca Al-Quran, ya sudah, dianya, jasad dia itu manis, enak, karena ada keimanan dalamnya, ada Allah dalam hatinya, ada Rasulullah SAW dalam hatinya dan sebagainya. Tapi dia nggak punya wangi. Kenapa? Karena dia nggak baca Quran. Gitu. Lanjut ya. Lanjut. Wa mathalul fajirul ladzi yaqra'ul Qur'an kamathalir raihanah rihuha tayyibun wa ta'muha murrun. Dan permisalan orang-orang yang berdosa. Ini intinya adalah orang-orang yang nggak baik ya, lawan dari beriman tadi ya. Ya dia masih Islam, cuma dia sering melakukan dosa. Nah, permisalan orang-orang yang masih melakukan dosa dan dia membaca Al-Quran itu seperti raihanah. Raihanah itu apa? Ini mungkin teman-teman bisa lihat, ini buah apa nih? Ini apa? Min ya? Mungkin bisa lihat min ya kali ya? Atau kemangi mungkin. Anda juga nggak paham ini kemangi atau kayaknya sih kemangi nih. Daun mint. Iya, kalau ini kalau nggak kemangi min, soalnya bahasa Arabnya min itu namanya nak gitu. Nak ya, bahasa Arabnya min itu nak. Tapi di sini bukan nak gitu. Ini dia ngomongnya bukan nak tapi raihanah, berarti kemungkinan ini kemangi gitu. Maka permisalan orang-orang yang berdosa dan dia membaca Quran itu seperti kemangi. Gimana? Rihuha thayyib, wanginya enak tapi rasanya pahit gitu. Bener nggak? Bener kan ya? Jadi tadi saya bilang, orang yang baca Quran itu akan mendapatkan wangi. Wangi karena apa? Karena Al-Quran itu menghiasi. Gitu.
teman-teman mau menghiasi diri, nggak perlu menghiasi dengan perhiasan, menghiasi dengan apa, tapi hiasilah diri kalian dengan membaca Al-Quran. Masya Allah. Lanjut. Nah, Lanjut. yang keempat, wa matalul fajirul ladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hamdalah ta'muha burrun warihu wala rihalata. Dan permisalan orang pendosa tapi dia membaca Al-Quran dan dia nggak baca Quran, mohon maaf, dan dia nggak baca Quran, udah pendosa terus nggak baca Quran, maka dia seperti buah alhamdulillah ta'muha burrun wala rihalata, pahit rasanya dan tidak ada baunya. Saya nggak tahu alhamdulillah ini apa, teman-teman, kayak gambarnya sih kayak gambar semangka, tapi nggak mungkin semangka rasanya pahit ya. Mungkin teman-teman bisa cek, mungkin ini buah apa ya? Buah apa? Teman-teman ada yang tahu nggak? Teman-teman bentuknya kayak gini, rasanya pahit dan nggak punya wangi gitu. Mungkin sejenis semangka ya, sejenis semangka, tapi semangkanya ini semangka yang nggak manis mungkin ya. Itu semangka muda. Semangka muda. Masa Semangka muda emangnya pahit? Setahu saya semangka muda nggak pahit. Mungkin stuck dikit kali ya. Pahit ya? Saya juga nggak tahu nih. Oke, lanjut teman-teman ya. Lanjut ya. Oke. Udah kelihatan belum ininya? Sabar. Belum ya, sabar ya. Saya bagikan layar lagi ya. Sudah kelihatan ya? nanti juga Sudah kelihatan? Sudah. Oke. Siap, lanjut. Kita mulai dari sini. Tadi udah tahu ya permisalan tadi, udah tahu ya permisalan tadi ya. Jadi nanti boleh kalian nanti admin di-share foto tadi biar jadi penghafal dan pengingat buat teman-teman sekalian permisalan orang-orang yang membaca Quran dan tidak membaca Al-Quran. Lanjut. Hadis kali ini dari Umar bin Khattab. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ta'ala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yarfa'u bi hadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin, rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengangkat dengan Al-Quran ini kaum. Saya ulangi, sesungguhnya Allah itu mengangkat sekelompok kaum dengan Al-Quran dan menghinakan sekelompok yang lain. Gitu. Jadi Allah itu saat ingin mengangkat sebuah kaum, mengangkat derajat sebuah kaum, maka apa? Maka Allah itu dekatkan orang-orang tersebut dengan Al-Quran. Jadi kalau sebuah negara itu dekat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran semuanya, fokusnya ke Al-Quran, maka insya Allah jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Menjadi negeri yang mana negeri tersebut adalah negeri-negeri yang Allah ampun dan negeri yang berbarokah. Itu ya. Jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi kalau sebuah negara yang jauh dari Al-Quran, menghinakan Al-Quran, maka apa? Maka Allah akan timpakan bagi mereka kehinaan. Gitu. Ya, paham teman-teman ya? Gitu. Intinya dengan Al-Quran Allah tinggikan derajat seorang manusia atau sebuah kaum, dan dengan tanpa Al-Quran Allah itu menghinakan seorang kaum atau sekelompok kaum. Seperti yang contohnya ya, salah satu contoh, Libya itu tempat saya belajar, itu dikenal dengan negara 1001 penghafal Al-Quran. Masya Allah. Mereka itu 1001 penghafal Al-Quran. Anak-anak kecilnya itu udah pada hafid Quran di sana itu. Dan sekarang keadaan Libya itu masih belum stabil. Masih banyak peperangan dan segala macamnya. Masih miskin. Bukan miskin, mohon maaf.
masih belum stabil dari sisi politiknya. Tapi dengan hal itu, meskipun mereka belum memiliki pemerintahan resmi, mereka itu tetap Allah kayakan. Mereka itu sampai sekarang masih jadi orang kaya. Sedikit kisah, jadi orang-orang Libya itu nggak pakai dompet, teman-teman. Ya, ini kisah unik ini. Orang Libya itu kemana-mana nggak bawa dompet. Jadi gimana, Ustaz? Jadi orang Libya itu kalau bawa uang itu dolar. Nah, dolar itu 100 dolar itu harganya sama dengan 1.500.000. Ya. Dan itu mereka pegang segepok. Tuh, teman-teman, segepok gitu ya. Setangan penuh ini, sejengkal ini. Itu tangan itu dolar semua itu. Saya kemarin ngeliat, ya Allah, itu orang Libya bawa uang sebanyak itu, santai jalan-jalan tengah kota, nggak pakai dompet. Dan itu santai, itu biasa itu. Mereka uang sebanyak itu yang mungkin nggak tahu berapa ini ya, mungkin ratusan juta lah kalau dijutakannya tuh, segepok soalnya uang dolarnya itu diplastikin. Teman-teman, plastik ya, plastik yang kalau di Indonesia buat gorengan, itu di sana buat ngebungkus uang ratusan juta, teman-teman. Itu menunjukkan bahwasannya bahwa dengan Al-Quran itu Allah itu mengangkat derajat kaum, Allah cukupkan kaum itu. Nah, tapi kalau jauh dengan Quran ya Allah hinakan. Jadi simpelnya gimana? Kalau mau jadi orang hebat, kalau Allah mau mudahkan urusan baginya, seluruh urusan-urusan termudah, Allah jadikan dia orang penting di dunia, Allah angkat derajatnya. Itu nggak perlu ribet-ribet. Caranya gimana? Caranya mendekatlah kepada Al-Quran. Yuk dimulai lagi buku-buku atau Al-Quran yang sudah berdebu, yang cuma dibaca pas bulan Ramadan, atau pas Idul Fitri, atau pas sebulan sekali, itu pun pas ada kajian ya, atau ada pelajaran Quran. Kalau nggak dibuka. Yuk dari sekarang dibuka lagi bukunya, buku Al-Quran, maksudnya dibuka lagi Al-Qurannya, dimulai baca minimal ya seayat satu hari. Kalau masih berat, masih sibuk banget, kalau nggak ikut komunitas, kan ada komunitas namanya One Day One Ayat, satu hari satu ayat, itu bisa diikuti. Biar apa? Biar teman-teman tuh bisa belajar Quran bareng-bareng, baca kita bareng-bareng gitu. Paham teman-teman? Kedengeran nggak sampai sini? Coba semua suaranya. Paham. Paham ya? Saya itu sebenarnya nggak suka kajian yang satu arah kayak gini. Saya tidak suka kajian satu arah sebenarnya, karena itu memberikan kesempatan antum nggak fokus. Saya pengen ada tanya jawab di sini. Tanya jawab, kalau teman-teman ada yang nggak paham ditanyakan, angkat tangan. Gitu. Saya pengen seperti itu karena ya tadi biar kita sama-sama belajar seperti itu. Ya udah, lanjut ya. Kita mulai dari sini. Insya Allah bentar lagi selesai. Sabar, mohon maaf, coret-coret. Oke, kita mulai dari sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Qala, mohon maaf. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Abi Umamah Al-Bahili itu bilang apa? Bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, yang mana berbunyi, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi syafaat untuk para pembacanya. Jadi teman-teman, nanti di hari kiamat itu orang-orang itu berlomba-lomba nyari pertolongan, mencari kesana kesini, nyari orang tuanya, tapi orang tuanya lari dari dirinya. Nyari ibunya lari dari dia. Nyari ayahnya kabur saat ngeliat antum, saat ngeliat kita, ngeliat adik yang dulu sering kita kasih jajan, itu saat ngeliat kita lari. Ngeliat kakak yang saat itu ngeliat kita lari. Itu semua hari kiamat itu, di hari kiamat nanti, di akhirat nanti, pas waktu penghisaban, itu semua orang lari dari kita. Kenapa? Karena takut apa? Takut nanti kena masalah. Setiap orang minta pertolongan, cari siapa bisa nolong saya. Maka ketahuilah
nggak ada yang bisa menolong antum kecuali orang-orang yang telah Allah janjikan. Salah satu orang yang Allah janjikan adalah ini, mereka orang-orang yang membaca Al-Quran di dunia gitu. Nanti makanya dikisahkan saat di alam kubur yang begitu gelap, nggak ada peneman, sendiri, sempit, itu nanti orang yang sering senantiasa baca Quran langsung datang penerang, terang. Ini siapa katanya? Tanya, saya nggak kenal kamu, siapa? Kamu kok wangi, badan kamu bagus, wajah kamu tampan, kamu ini siapa? Dibilang, saya ini adalah Al-Baqarah yang senantiasa kamu baca. Masya Allah. Jadi itu teman-teman ya, kita ini kalau mau nyari bestie setia itu nggak mungkin kita cari di dunia, itu nggak mungkin berbentuk manusia, karena manusia itu nggak, pasti nanti kita akan pisah. Di alam kubur tuh kita nggak mungkin bareng-bareng sama teman-teman, pasti bisa. Jadi kalau gimana cara nyari teman di alam kubur? Cara teman di alam kubur adalah dengan memperbanyak amal soleh. Salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Lanjut. Kita selesai sampai sini, sampai ayat 15, sampai lembar 15 ini kita selesai di sini. Insya Allah nggak mau banyak-banyak, yang penting paham. Kita mulai dari sini. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Dari anaknya Umar. Kalau nggak salah anaknya Umar ini adalah Abdillah bin Umar namanya. Abdillah bin Umar. Umar punya anak, Umar bin Khattab punya anak namanya Abdillah bin Umar. Abdullah bin Umar. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari anaknya Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai mereka berdua, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Umar itu bilang, bukan Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Mohon maaf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fitnatain. Sungguh tidak boleh hasad. Hasad tahu teman-teman ya, iri atas nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Dikatakan tidak boleh iri kecuali pada dua hal. Loh, kok boleh iri? Nah, dijelaskan di sini. Boleh teman-teman nanti singkat, boleh di SS, terus teman-teman nanti SS bikin story, Masya Allah. Pelan-pelan saya terjemahkan. Insya Allah ini mungkin bisa dibuat story atau apa segala macam, teman-teman boleh. La hasada illa fitnatain. Tidak boleh iri kecuali pada dalam dua hal. Tidak boleh iri kecuali di dua hal. Yang pertama, rajulin atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Yang pertama, boleh iri ke satu orang ini. Pertama, seorang lelaki atau seseorang yang Allah itu memberikan Al-Quran kepadanya. Maksudnya memberikan Al-Quran kepadanya apa? Dia menghafalkan Al-Quran, baca terus Al-Quran gitu. Ada Al-Quran di hatinya gitu. Seorang laki-laki yang Allah berikan kepadanya Al-Quran, dan dengan Quran tersebut ia itu bangun tengah malam dan bangun di siang hari. Jadi anak al-laili wa an-nahar yakum misalnya sholat. Jadi dia sholat dengan ayat-ayat tersebut gitu. Di malam hari dia membaca Al-Quran sembari sholat, di siang hari juga dia membaca Al-Quran selain sholat gitu. Masya Allah. Ini yang pertama. Ini boleh kita iri sama orang tersebut. Jadi kalau teman-teman punya, ada orang yang udah hafal Quran, terus dengan hafalan tersebut dia baca Quran terus pagi, siang, sore, nah itu iri. Boleh iri sama orang kayak gitu, boleh banget. Sembari minta, ya Allah, tapi doa, ya Allah jadikan dia seperti dia, itu doanya. Jangan, ya Allah semoga dia hilang barang-barangnya. Gak mungkin, malah antum nanti kembali doanya ke antum. Karena Allah antum malah mendoakan buruk buat dia kekasih Allah, ya antum malah kembali doanya ke antum kan gitu. Tapi doanya apa? Ya Allah jadikanlah saya seperti dia, seperti itu. Itu boleh kayak gitu, boleh. Iri dalam hal yang pertama. Hal yang kedua adalah kita boleh iri ke seseorang yang mana Allah itu memberikan baginya harta dan dia itu menginfakkan hartanya tersebut di pagi hari dan sore hari gitu. Nah, jadi dua hal tadi. Kita boleh iri kepada dua hal. Yang pertama, seseorang laki-laki atau seseorang yang Allah berikan baginya Al-Quran dan dia membacanya pagi, siang, sore, malam. Itu boleh iri. Terus yang kedua, seseorang yang Allah kasih harta, tapi kasih hartanya itu Allah ia gunakan, bukan Allah, mohon maaf. Laki-laki tersebut atau orang tadi gunakan untuk apa? Untuk menginfakkan di jalan Allah, baik pagi, siang, sore, malam. Masya Allah. Gitu. Jadi Masya Allah. Boleh kita dua orang ini. Selain dari dua ini kita nggak boleh.
Nah, tapi ada lagi hadis yang mirip-mirip. Contoh, lanjut baca dari ayat ini ya. Ini boleh nih teman-teman kasih fokus nanti di sini, terserah teman-teman. Nah, ini penting banget, ini penting. Nah, selanjutnya ini mirip doang, ini mirip ya, mirip. Lanjut. Warawainahu ayatan fi riwayatin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bilafdin la hasada illa fitnatain rajulin atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq wa rajulin atahu Allahu hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Ini ada hadis lain yang mirip-mirip gitu dengan lafaz yang berbeda, dan ini boleh. Jadi ada beberapa hadis yang mirip-mirip. Yang sekarang adalah diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dengan lafaz la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad atau iri kecuali pada dua hal. Yang pertama seseorang yang Allah berikan harta dan ia itu memanage harta tersebut pada jalan kebenaran. Saya ulangi, tidak boleh iri itu kecuali pada dua hal. Tadi kan pertama itu ya hadis satu ya, sekarang hadisnya beda lagi. Jadi jangan kok ini beda, sama poinnya sama, intinya sama lah. Ini boleh. Ada beberapa macam hadis, beberapa riwayat hadis atau disebut dengan beberapa redaksi hadis, itu boleh. Nah, redaksinya sekali ini bilang Allah tidak boleh iri kecuali pada dua hal. Hal yang pertama adalah seseorang yang sudah Allah kasihkan harta baginya dan ia memanage harta tersebut untuk menghabiskannya pada jalan kebenaran, baik itu infak, sedekah, membantu fakir miskin, membantu orang yang membutuhkan, mendonasikan ke Palestina, misalkan sekarang ini membutuhkan Palestina, Masya Allah. Nah ini boleh iri. Kalau teman-teman punya kekayaan harta, teman-teman merasa punya banyak duit, uang saya ini banyak gitu ya, meskipun nggak pasti banyak, karena buat sedekah nggak nunggu kaya. Teman-teman punya kelebihan harta, silahkan sisihkan uang untuk mereka gitu. Uang untuk yang membutuhkan. Ya sekarang yang lagi membutuhkan saudara-saudara kita di Palestina itu, mereka membutuhkan tempat tinggal, mereka membutuhkan makanan, membutuhkan selimut. Apalagi kalau zaman ini, kalau teman-teman di musim Arab lagi, teman-teman tinggal di Arab, sekarang itu bentar lagi mendekati musim dingin. Kayak saya itu, kalau musim dingin itu nggak cukup jaket itu satu, minimal jaket itu 2 atau 3 itu, karena dingin sekali di sana. Nah ini butuh mereka. Dan saat dingin tuh mereka tuh sangat lapar. Karena teman-teman pernah nggak sih mandi kolam renang? Teman-teman pernah ya? Kolam renang itu kalau teman-teman habis mandi, itu makanan apa aja yang teman-teman makan enak. Kenapa? Karena dingin dan capek gitu. Memang gitu sifatnya dingin atau minyak dingin tuh kayaknya pengen makan terus. Coba ya teman-teman musim hujan, itu pengennya ngapain? Makan Indomie. Ya kan? Iya nggak sih? Iya, itu seperti itu kurang lebih yang mereka rasakan gitu. Apalagi musim dinginnya sangat-sangat dingin gitu. Jadi cepat lapar. Mereka butuh itu. Mungkin bisa jadi teman-teman kalau teman-teman ini pengen jadi orang yang diiriin ya, gitu ya, orang yang menjadi pusat perhatian gitu, trending center gitu ya, menjadi sosok yang yang memang jadi panutan gitu, influencer dalam kebaikan. Pertama adalah teman-teman punya uang dan teman-teman manage itu untuk kebaikan. Itu Masya Allah, itu trend center dunia akhirat itu, Masya Allah. Yang kedua, kita boleh iri, padahal yang kedua ini adalah apa? Rajulin atahullahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Seseorang yang telah Allah berikan baginya ilmu. Nah, ilmu, hikmah itu ilmu. Hikmah itu ilmu. Bahas dari kata hakama yahkumu, artinya adalah menghukumi atau mengadili gitu ya, atau bijaksana. Hakim, bijak. Nah, jadi makanya hakim itu artinya bijak. Jadi kalau misalnya saya nanya, Kak, saya ditanya Syekh itu, siapa nama kamu? Ismi Bijak, bilang gitu. Saya bilang gitu. Siapa nama kamu? Nanya ke saya, perkenalan. Nama saya Bijak, Syekh. Apa bijak itu? Saya bilang, bijak itu artinya hikmah gitu, atau hakim. Oh, Masya Allah gitu ya. Belajar. Jadi nama saya ada filosofinya, teman-teman ya. Lanjut. Dan orang yang kedua yang boleh kita irikan itu, atau lagi kita boleh iri kepada mereka adalah seorang lelaki
yang Allah berikan baginya itu ilmu, hikmah, ilmu kebijaksanaan atau Quran dan segala macam, karena ilmu itu sifatnya memberikan kebijaksanaan, teman-teman. Gitu. Makanya dicakup Allah singkat dengan hikmah. Gitu, ilmu. Makanya kan ada yang bilang kan, pas ada musibah selalu bilang ini pasti ada hikmahnya gitu. Ini pasti ada pelajarannya gitu maksudnya. Dengan pelajaran kita menjadi bijak gitu. Dengan masalah-masalah yang kita lalui kita jadi menjadi bijak, menjadi lebih matang dengan itu. Itu maksudnya hikmah. Nah, ini artinya hikmah. Saya kasih artinya. Seseorang yang Allah berikan baginya itu hikmah, ilmu, dan ia itu mempraktekannya untuk diri sendiri dan mengajarkannya. Ya sama kayak tadi, orang yang punya Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran tersebut gitu. Jadi mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan atau bisa kita baca. Sekarang sampai halaman 15, bisa teman-teman kasih tanda di buku masing-masing. Kita sudah baca di sampai halaman 15 nih. Besok kita mulai lagi di halaman 16. Saya baca insya Allah 2 lembar. Ini udah berapa lembar ya? Iya 2 lembar. Atau berapa lembar nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 lembar nih. Biar cepat selesai, cepat khataman. Nanti kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita menambah lagi. Insya Allah. Jadi kalau bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, bolehlah kita menambah lagi. Menambah apa? Mungkin sekian teman-teman. Kalau ada yang ingin ditanyakan, baik dalam kitab tadi, ini artinya apa? Nah itu boleh. Nah sekarang waktunya. Untuk itu, saya kembalikan kepada MC. Syukron. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Untuk materi malam ini sedikit materi ya, tapi itu ngena gitu. Tapi afwan, saya tidak mendengarkan dengan jelas soalnya kebetulan sinyal di rumah sedikit terganggu. Baik, kita lanjut aja untuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya perihal tadi tentang kitab, ada yang teman-teman kurang paham, boleh on mic atau bisa langsung di kolom chat. Tafadhol, dipersilahkan yang mau bertanya. Ayo jangan malu-malu bertanya, nanti sesat di jalan. Atau orang sebentar. Boleh Kak Ilyas untuk pertanyaannya? Iya Kak. Yang bertanya Ustadz terkait hadis yang bunyikan, ada hadis yang bunyinya seperti ini: barang siapa yang tidak memperindah suaranya ketika membaca Al-Quran, maka ia bukan dari golongan kami. Kalau tidak salah seperti itu. Faedah hadisnya maksudnya seperti apa ya Ustadz? Apakah kita harus wajib gitu kan melakukan atau memakai irama saatnya gitu, atau seperti apa? Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, saudara Ilya. Betul, kami juga pernah mendapati hadis tersebut. Maksudnya adalah itu anjuran untuk mereka-mereka yang memiliki suara bagus, atau meskipun nggak bagus, tapi diperbaik bacaannya. Jadi terkadang kalau kita baca Quran kan terkadang malas-malasan ya, kayak Bismillahirrahmanirrahim gitu, nggak seperti itu. Tapi hendaklah bagi kita yang baca Quran itu memperbaiki bacaan kita. Baik, tadi tahapnya 3 ya, baiki baca Quran, makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Terus yang kedua apa? Yang kedua itu adalah namanya sifatul huruf, sifat-sifat huruf. Terus yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu namanya tahsin dan tajwid, ikhfa, idgham, iqlab, apalagi idhar dan sebagainya. Itu yang perlu dipelajari. Sisanya kalau kita sudah maksimal
insya Allah otomatis bacaan Quran kita jadi indah. Gitu. Itu yang diajarin Ustaz saya. Jadi dulu itu saat memahami hadis ini, kita sering bilang, wah yang penting suara kita bagus gitu. Tapi nggak semerta seperti itu. Tapi nggak semerta-merta seperti itu. Jadi gimana? Jadi perbaiki dulu inti-intinya, perkokohkan dulu rukun-rukunnya, rukun-rukun apa ya maksudnya? Tiang-tiangnya. Tiang baca Quran tadi saya bilang, pertama makhorijul huruf, tempat-tempat keluar huruf kayak kho itu nggak boleh hanya sekedar fa, tapi kho. Lo itu nggak boleh sekedar lo tapi harus lo, ya. Nah itu nggak sembarang tapi harus ta dan sebagainya. Itu makhorijul huruf. Yang kedua namanya sifatul huruf. Sifat huruf itu sifat-sifat huruf. Misalnya kayak ro itu ada tebal, harus lo gitu. Nggak boleh ro kayak biasa itu nggak boleh. Itu namanya sifatul huruf. Yang ketiga itu namanya ada tahsin atau tajwid. Tajwid ya tadi ikhfa, misalnya ketemu mim ketemu fa ya ikhfa, fa gitu. Atau ketemu fa nun mati ketemu fa ya jadi ikhfa. Kalau kita fokus membenarkan hal tersebut, insya Allah bacaan kita jadi bagus. Meskipun nggak bernada. Jadi ini yang mungkin disampaikan Rasulullah SAW, tidak terfokus kepada lagunya saja, tapi fokus dulu kepada hal ini. Tapi kalau teman-teman sudah jago baca Quran, terus punya kelebihan suara yang bagus, maka bagi dia wajib untuk membaca Al-Quran dengan apa? Dengan nada yang indah. Seperti sebagaimana ada sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Musa al-Ash'ari, yang disebut dengan seluruh Nabi Daud. Atau siapa ya? Saya lupa sahabatnya lagi. Mungkin teman-teman bisa istilah nanti. Siapa sahabat Nabi yang dijuluki seluruh Nabi Daud? Seingat saya namanya Abu Musa al-Ash'ari. Radhiyallahu anhu. Jadi dia tuh bahkan pernah dikisahkan saat ia membaca Al-Quran itu pohon-pohon itu jadi tenang gitu. Udara-udara itu jadi santai, jadi sejuk gitu. Itu saking indahnya bacaannya. Sampai maka dijuluki Rasulullah SAW itu bahwa Anda memiliki seruling Nabi Daud. Masya Allah. Saya nggak paham seruling Nabi Daud apa, intinya seperti itu julukan. Mungkin dapat dipahami oleh saudara Ilyas. Kurang lebih maaf, barakallahu fikum. Alhamdulillah, bagaimana Kak Ilyas untuk jawabannya? Alhamdulillah mencerahkan. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut ke pertanyaan dari kolom chat terlebih dahulu ya Kak. Dari Kak Halimah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Kak, Ana mau bertanya, Kak, bagaimana perumpamaan seorang mukmin dan orang munafik yang rajin membaca Al-Quran dan tidak rajin membacanya? Syukron ya Kak. Maaf kalau nggak nyambung pertanyaan. Bijak? Mikir Kak. Oke, mohon maaf. Perbandingan untuk orang munafik yang membaca Al-Quran dan tidak membaca Al-Quran, Anda nggak tahu gimana perbandingannya, karena dalam hadis tidak tertera di situ. Jadi saya nggak mau mengada-ngada dalam agama. Intinya tadi seperti itu. Itu permisalan ya teman-teman sekalian ya. Orang yang baik saat membaca Al-Quran maka dia bertambah baik. Rasanya manis, wanginya manis, seperti buah jeruk atau buah lemon. Tapi orang yang nggak baik, dia membaca Al-Quran, maka dianya tidak baik, tidak punya rasa, tapi dia baca Quran, maka dia memiliki wangi, dia memiliki penghias dari wangi tersebut. Seperti apa? Seperti tadi kemangi. Kemangi itu wanginya enak, tapi rasanya pahit. Ada juga orang yang dia tidak baca Al-Quran tapi dia baik, dia berislam, dia beriman. Maka apa? Ya, diri dia itu baik, manis, tapi dia nggak memiliki penghias.